Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilaian uji kinerja, perkenalkan nama saya Susanti SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan transformasi BAT 1 tahun 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100124235, sekaligus guru di SDN Negeri 1 Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video pembelajaran ini, saya mengajarkan materi yang berjudul Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Materi ini merupakan materi PAI kelas 4 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan apabila di dalam video ini ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Siap menerima pelajaran hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu serahkan ke ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Pertanyaan di atas meja, gerak. Sebelum kita belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Sekarang siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semuanya? Oke. Ibu absen dulu sebentar ya. Anggita hadir. Akila Azka Muhtar hadir. Citra Mahrani, Dinda Ardila Putri. Sebelum Ibu menyampaikan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, terlebih dahulu Ibu meminta kepada seluruh siswa Ibu di kelas 4 untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan ketua kelas memimpin lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang masih ingat pelajaran Ibu di minggu kemarin? masih. Alhamdulillah. Sekarang Ibu lanjut ke materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, apakah termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman. Berapa jumlah rukun iman? 6. Ada yang bisa sebutkan rukun iman tersebut? Siapa yang bisa? Sakira. Tolong sebutkan rukun iman nomor 1 sampai dengan nomor 2. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nomor 1, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar dan qadir. Ya, pintar. Tepuk tangan.
Ya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, termasuk rukun iman. Beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Meyakini bahwa Allah itu ada. Gimana caranya? Ya, melihat hasil ciptaan Allah. Ya, semua yang ada di bumi ini hasil ciptaan Allah. Terus rukun iman yang kedua. Apa rukun iman yang kedua? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Dari ke-10 jumlah malaikat Allah itu, Allah mengutus para malaikat mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Ya. Jadi dari ke-10 jumlah malaikat, Allah memberikan tugas masing-masing. Ya, ada yang mencatat perbuatan baik, ada yang mencatat perbuatan buruk manusia. Ya, ada yang memberi rezeki, menjaga pintu surga dan menjaga pintu neraka. Jadi apapun yang kita lakukan selama hidup, malaikat akan mencatat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Rukun iman yang ketiga. Apa rukun iman yang ketiga? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Al-Quran bukan kita simpan tetapi kita baca. Kita baca, dilihat, menghayati, dihayati apa isi dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu adalah menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Paham dah? Yang keempat, rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah diutus oleh Allah dan memberikan tugas kepada Rasul tersebut untuk menyampaikan kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang ibu tanya, apakah hari kiamat? Kita mengetahui kapan hari kiamat atau tidak? Tidak. Ya. Tetapi kita meyakini bahwa hari kiamat itu ada. Ya. Kita tidak tahu kapan terjadinya, kapan datang hari kiamat, tetapi kita meyakini bahwa hari kiamat itu pasti ada. Rukun iman yang keenam. Beriman kepada qadar dan qadir. Ya. Beriman kepada qadar dan qadir sudah ditentukan oleh Allah takdir manusia. Ya. Tapi bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi masuk ke materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman, apa arti dari iman? Iman artinya percaya. Ya, berarti percaya bahwa Rasul utusan Allah. Ya, kita ambil contoh yang sederhana. Ada salah satu teman kita di dalam kelas ini namanya Rizka dan Rizky. Rizka ini mempunyai uang dalam kantongnya 10.000. Datangnya Rizky menanyakan, Rizka, berapa uang di dalam saku kantongmu? 10.000. Ya, nyahut Rizka. Jadi Rizky ini percaya bahwa ada uang di kantong Rizka sebanyak 10.000. Berarti percaya apa yang dikatakan oleh Rizka temannya. Ya. Jadi perbedaan Rasul dan Nabi. Ya. Ada perbedaan Rasul dan Nabi.
Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi tugas oleh Allah untuk dirinya sendiri, ya, dan menyampaikan kepada umat manusia. Wajib dia menyampaikan kepada umat manusia. Ya. Sedangkan Nabi menerima wahyu kepada Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Berarti hanya untuk diri sendiri. Beda dengan Rasul. Ya, Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri, ya, dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Ya, menjadi suri tauladan untuk umatnya. Menjadi contoh yang baik untuk umat manusia. Ya. Jadi Rasul, kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itulah yang kita ikuti. Ya. Rasul menyampaikan kepada umatnya bahwa melaksanakan sholat jangan sampai ada syaratnya. Ya, kalau kita melaksanakan sholat jangan sampai ada syaratnya. Ya, laksanakanlah sholat sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Karena sholat itu wajib kita laksanakan. Ya, sholat itu amal perbuatan yang baik. Sholat tiang agama. Kalau tidak kita melaksanakan sholat, apa yang terjadi? Robohlah tiang rumah tersebut. Ya, karena sholat itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, apakah sholat termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Jadi, paham tak apa yang Ibu sampaikan? Paham. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisannya, melaksanakan di dalam perbuatannya. Ya. Jadi harus kita gabung menjadi satu, mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang sopan melalui lisan kita. Berpikirlah bahwa teman kita akan melakukan hal-hal yang baik, ya. Hindari dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Dalam hati kita harus kita menanamkan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan perbuatan kita, ya. Perbuatan kita harus dilaksanakan dengan dasar keikhlasan, ya. Melaksanakan sholat dengan baik. Melakukan hal-hal yang baik, ya. Berbuatlah yang baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Berbuatlah yang baik untuk kita sendiri dan kedua orang tua. Jadi sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Sudah? Jadi Ibu minta untuk kelas 4 hari ini Ibu bagikan kelompoknya. Ada yang perlu ditanyakan ke Ibu? Ya. Jadi Ibu bagikan kelompoknya. Tolong dikerjakan tugas ini. Tugas kelompoknya. Tugas kelompok ini, cocokkan mana arti dari sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya. Dari sifat wajib bagi Rasul, apa arti dari sidik? Ya, apa arti dari tabligh, apa arti dari amanah, dan apa arti dari fatanah.
Ya. Jadi ada sifat mustahil bagi Rasul. Ya, sifat mustahil bagi Rasul yang pertama apa? Ya, yang pertama apa? Sidik. Sifat wajib bagi Rasul yang dimiliki oleh Rasul. Sidik, apa arti dari sidik? Jujur, ya. Berarti Rasul memiliki sifat yang jujur, tidak pernah bohong, baik dari perkataan maupun di dalam perbuatannya. Terus sifat wajib bagi Rasul yang kedua. Apa yang kedua? Tablik. Tablik. Apa arti dari tablik? Menyampaikan. Ya. Jadi Rasul menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah. Tugas yang diberikan oleh Allah wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya. Terus yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul yang ketiga. Amanah. Apa arti dari amanah? Terpercaya. Dapat dipercaya. Jadi, siapa yang bisa memberikan salah satu contoh amanah tersebut? Yang bisa kita percaya? Ya. Yang ada pada diri kita sendiri. Misalnya, Ibu kasih contoh yang rendah, yang sederhana. Ya. Amanah, ada salah satu teman kita namanya Sakira. Hari ini dia datang sekolah, kelupa dia bawa uang. Ya. Jadi, ada temannya Farel yang terlambat datang sekolah. Jadi, ibunya menyadari bahwa Sakira lupa bawa uang belanjanya. Jadi, orang tuanya Sakira menitipkan uang belanja ke Farel. Farel menyampaikan uang itu ke Sakira. Ya. Berarti menyampaikan amanahnya. Amanah itu sudah disampaikan kepada Sakira. Terus sifat wajib bagi Rasul yang terakhir, yang keempat apa? Fatanah. Apa arti dari fatanah? Cerdas. Ya. Agar kita pintar, apa yang harus kita lakukan biar kita pintar? Belajar. Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya, kalau kita ikuti Rasul, apa yang harus kita lakukan? Ya, harus belajar agar kita mempunyai ilmu yang luar biasa. Terus sifat wajib mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul yang pertama. Ya. Yang pertama apa? Sifat Rasul yang sifat wajib, sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Ya, yang bawah. Nomor 1, siapa yang bisa? Sifat mustahil bagi Rasul. Ya. Jujur atau tablik. Ya. Sifat mustahil bagi Rasul yang pertama adalah kitman. Apa arti dari kitman? Ya. Menyembunyikan. Ya. Sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Ya. Sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Ya, yang mustahil untuk Rasul menyembunyikan. Ya. Terus sifat mustahil bagi Rasul yang kedua. Kizib. Apa arti dari kizib? Berbohong. Ya. Sifat yang mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Berbohong. Ya. Beda dengan sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Karena ini adalah kita bahas tentang sifat yang mustahil. Ya, yang mustahil dimiliki oleh Rasul. Terus yang ketiga,
Balada. Belada. Apa arti dari belada? Bodoh. Kalau tidak belajar, ya, kita tidak mempunyai ilmu. Kalau ingin menjadi orang sukses, orang pintar, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Sifat mustahil bagi rasul yang terakhir. Hianat. Apa arti dari hianat? Tidak dapat dipercaya. Ya, jangan mengkhianati diri temannya. Ya, belajarlah yang bagaimana caranya bisa dipercaya oleh temannya. Jadi ini adalah sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Ya, jadi sampai di sini materi Ibu paham dah semuanya? Paham? Paham. Jadi Ibu akan memberikan tugas kelompok dari sifat mustahil bagi Rasul dan sifat wajib bagi Rasul. Jadi Ibu minta kepada anak-anak cocokkan sifat mustahil dan sifat mustahil bagi Rasul dan sifat yang wajib yang dimiliki oleh Rasul. Jadi Ibu bagi tugas kelompoknya, tolong diisi. Ya. Tolong diisi tugas kelompoknya. Ya. Jadi carikan apa arti dari kijib, apa arti dari kitman. Ya. Disilang ini. 3. Amanah, apa arti dari amanah? Ya. Bisa enggak? Ya. Oke. Bisa? Sudah? Semuanya diisi sifat Rasul bagi Allah dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya? Bisa? Ya. Nih. Cocokkan ini. Cocokkan nomor 1 mana nomor 1? Nomor 2 amanah, apa arti dari amanah tersebut? Ya, pintar. Sudah? Semuanya? 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Tolong dikerjakan dalam kelompoknya. Oke. Sudah? Coret aja di sini-sini. 1, 2, 3, 4, tulis. Tulis angkanya. Ya. Ada 2 soal di situ, sifat mustahil bagi Rasul dan sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul tersebut. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kumpul di depan, di meja Ibu. Jadi Ibu minta per kelompok yang maju di depan untuk presentasikan tugas kelompoknya tadi. Ibu minta kelompok 2. Kelompok 2 Rindu Akila untuk mempresentasikan hasil kerjanya tadi, hasil tugasnya. Jadi ya disebut ini sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul tersebut. Kasih keras.
jujur, menyampaikan, tabur, percaya, amanah, berat, tanah. Terus sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Berbohong, balada, bodoh. Ya, itulah hasil persentase dari temannya. Tepuk tangan dulu. Terus kelompok 2. Kelompok 3. Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Ayo masuk kelompok 3. Farel. Kasih semangat kepada Farel. Sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. 1. Sidik, jujur, Berdiri yang bagus. sidik, jujur, tertib, kaitan, amanah, terpercaya, tanah, cerdas. 2. Pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya. Khianat, tidak dapat percaya. Kitman, menyembunyikan. Hizib, berbohong. Balada, bodoh. Ya. Itulah hasil kerja dari kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Siapa yang bisa masuk kelompok 1? Ibu minta ke Sulastri untuk mempresentasikan kelompok hasil kerjanya. Kelompok 1. Berdiri yang bagus. Kasih keras sana. Wajib menyampaikan, amanah, percaya, amanah, cerdas. Sifat yang dimiliki, sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Balada. Iya. Tepuk tangan, kasih semangat temannya. Iya. Itulah hasil kerja kelompok tadi. Pasangkan sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Terus sebelum Ibu lanjut ke tugas mandiri, ya, paham enggak tugas mandiri? Iya, pintar. Sebelum Ibu lanjutkan ke tugas mandiri, Ibu minta kepada anak-anak murid Ibu untuk menyanyikan lagu Tepuk Anak Soleh. Ya, Ibu minta kepada ketua kelasnya, ya, ketua kelasnya untuk memimpin nyanyi Tepuk Anak Soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku Ya. anak soleh. Aku rajin sholat. Aku rajin ngaji. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. Oke. Lagi sekali, biar semangat badan kita menerima pelajaran hari ini. Ya. Ayo ketua kelas. Lagi sekali. Ulang nyanyinya tadi. 1, 2, 3. Oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Aku rajin sholat. Aku rajin ngaji.
Sebentar, terima kasih. Sekarang sudah semangat? Semangat? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sekarang Ibu memberikan tugas individu. Ya, berarti tugas sendiri. Ibu minta isikan tugas per individu. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Ya. Jadi, tuliskan tokoh idola kalian. Siapa idola kita? Ya. Terus yang ketiga, mengapa kalian menjadikan idolanya? Ya. Jadi Ibu minta isikan tugasnya kelompok 1. Ya. Iya. Oke. Ya, ditulis sini ya. Ya, Farel sudah selesai isi tugasnya. Yang lain lagi. Ya. Simpan di sini. Oke. Iya. Tulis di sini. Tulis apa di sini? Tulis tugasnya. Nah, ini ikuti aja tulis. Oke. Tulis saja di sini. Ya. Lanjut di sini, tulis sini. Ya. Apa itu? Senang. Ya. Sudah? Sudah. Iya. Iya. Boleh. Bagaimana pendapat kalian pada saat kalian mempunyai idola? Ya. Ceritakan pengalamannya pada saat kita bertemu dengan orang yang kita senangi. Bagaimana perasaan kita pada saat kita bertemu dengan orang yang kita senangi? Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Sudah paham semuanya apa yang Ibu sampaikan materinya? Alhamdulillah. Tadi Ibu memberikan tugas per individu. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi.
Ya, bagaimana perasaan kita pada saat kita melihat atau bertemu dengan orang yang kita kagumi. Terus yang kedua, tuliskan tokoh idola kalian. Ya, tokoh siapa yang menjadikan idola untuk kita sendiri. Yang ketiga, mengapa kalian menjadikan idola? Ibu minta kepada Sakira membaca tugas individunya. Kepada Sakira, maju di depan. Satu, ceritakan pengalamanmu dengan orang kebiasaan merasa senang dan bangga dengan orang yang baik dan baik Akhlaknya. akhlaknya. Dua, tuliskan tokoh idola kalian. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena Rasul menjadikan panutan untuk Ya. Itulah hasil kerja Sakira. Tepuk tangan. Dari sekian materi yang Ibu berikan, ya, jadi Ibu minta kepada murid Ibu seluruhnya tetap semangat, jangan menyerah pada saat kita mencari ilmu. Semangat kita menuntut ilmu. Rajinlah belajar untuk masa depan kita sendiri. Ya, jangan lupa belajar yang rajin, rajinlah sholat, ya, rajin-rajin menuntut ilmu untuk masa depan kita sendiri. Ya, jadi Ibu tadi sudah memberikan tugas kelompok dan tugas individu. Jadi pertemuan hari ini Ibu tutup sekian kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya. yang kita telah